Hadirkan ya wawancara untuk Anda pagi hari ini terkait dengan terkait dengan Pemkab ya Manggarai Barat, latih penjahit tingkatkan kemampuan variasi produk tenun. Dan di ujung telepon sudah bersama kita saat ini Tersia Primadona Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Ibu Tres. Selamat pagi Ibu, apa Ya, kabar? kabar baik, sehat selalu. Bagaimana kabar Manggarai Barat ya, suasana pagi Sehat hari luar ini? biasa. Salam dari Labuan Bajo untuk semua pendengar RRI ini. Oke, baik. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Pagi hari ini Ibu ya, beberapa hari lalu sibuk ya dengan memberikan pelatihan ya untuk penjahit biar meningkatkan kemampuan ya variasi produk tenun, apalagi tenun khas Manggarai Barat begitu ya Ibu ya. Ya, betul, Oke. ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan ya dari dilatihnya kepada para penjahit ini? Iya. Yang pertama ya kita tahu bahwa Labuan Bajo ini kota pariwisata dan tidak ada pariwisata tanpa oleh-oleh, baik itu kulineri maupun craft. Iya. Dan kita NTT ini sangat terkenal yang dengan namanya kerajinan-kerajinan dari tenun. Nah, kalau dulu-dulu hasil dari produk tenun itu kan hanya sebatas misalnya sarung, kain, lembar. Nah, itu kurang diminati oleh tamu, baik itu tamu lokal, nasional maupun yang mancanegara. Dan kami juga belajar dari berapa banyak exit survei yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pariwisata, juga beberapa NGO, bahwa kebutuhan tamu untuk oleh-oleh ya harus lebih kecil, lebih variatif dan lebih banyak. Jadi kami menguatkannya dengan melatih tidak semua ya, maksudnya yang terpilih, yang punya kemampuan basic jahit, sehingga nanti melatih untuk menjahit produk-produk turunan lainnya yang kekinian tentunya, yang kekinian, yang diminati pasar. Jadi seperti topi, kalau topi kan banyak topi yang biasa, tetapi topi yang dengan desain dan model yang kekinian, terus pouch, dompet, tas, dan lain-lain, itu variasi produk yang kami sedang siapkan. Dan ya puji Tuhan ya diminati, karena kami juga kemarin mengejar target, kan ada event IFG. Jadi kami melatih UMKM tersebut, pelaku penjahit tersebut, hamin berapa sebelum event IFG. Jadi produk mereka bisa dipajang. Jadi mereka langsung bisa belajar bahwa memang produk-produk tersebut diminati di pasaran. Iya. Itu sih Bu tujuannya. Iya. Dan kemarin berapa tahap ya atau berapa lama memberikan pelatihan dan juga berapa peserta Ibu? Pelatihannya memang singkat karena ini prioritas untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan basic ya, seperti kami setiap tahun menyelenggarakan di BLK, setiap tahun menyelenggarakan pelatihan basic jahit. Jadi mereka dasar-dasar jahitnya sudah tahu. Misal untuk busana. Nah, kemarin kami hanya melatih selama 3 hari untuk berapa produk. Dan itu untuk 25 peserta. Jadi kami bagi peminatannya, kalau misalnya ada yang lebih tertarik ke fashion, berarti dia belajar terkait misalnya produk-produk busana yang simpel-simpel gitu, seperti misal outer yang kekinian. Kalau ada yang berminat lebih ke craft seperti produk-produk pouch, tas, dompet, topi dan lain-lain ya, itu jadi dibagi tim begitu. Dan untuk 25 orang. 25 orang ini semuanya wanita ya Pak Ibu? Ya, memang kebetulan biasanya di menjahit ada beberapa yang basic jahit yang laki-laki, tapi tidak banyak, hanya 2-3 orang gitu. Tetapi yang kemarin yang kan itu dibagikan link, siapapun boleh mendaftar, tapi syaratnya berKTP Manggarai Barat dan punya kemampuan basic jahit. Jadi semuanya perempuan, dan kali ini dengan disabilitas juga, ada beberapa 3 adik-adik disabilitas yang ikut mengikuti pelatihan kita. Juga ikut ya. Oke. Siapa yang membimbing dari 25 penjahit ini?
Kami punya di Plut, kami punya konsultan khusus untuk craft. Jadi untuk craft kria kami punya konsultan khusus yang memang punya basic kompetensi jahit yang memenuhi standar BNSP. Jadi kami punya konsultan khusus. Jadi tugasnya konsultan tersebut mengeksplor semua desain, yang melihat tutorial dan lain-lain, dan kemudian mengajarkannya atau berbagi dengan pelaku-pelaku craft atau penjahit yang lainnya. Jadi ya tempat untuk media untuk di Plut itu media untuk saling belajar. Setiap hari kerjaan konsultan tuh yang ngutak-ngatik produk, bikin apa, melihat tren sekarang yang lagi di pasaran minatnya kemana, terus cari referensinya, latih lalu melatih ke yang lainnya gitu. Iya, untuk kedepannya apakah nanti ada pelatihan semacam ini juga, Ibu? Ya, karena ini di Plut kami itu inkubasi khusus, Bu. Jadi di Plut ada beberapa inkubasi, salah satunya kria, sehingga setiap tahun itu pasti akan dilakukan kegiatan pelatihan. Dan kalau misalnya tidak hanya pelatihan ya, itu karena setiap hari itu dibuka layanannya jam kerja, jadi siapapun yang tertarik untuk kalau bilang oprek-oprek untuk kria, craft, silahkan datang tanpa harus difasilitasi, misalnya diundang oleh pemerintah. Siapapun penduduk Manggarai Barat, siapapun boleh datang. Dan kemarin di FG juga semua konsultan kami berpartisipasi untuk memberikan workshop untuk pelaku yang datang. Tidak hanya tapi juga tamu-tamu yang datang dari luar. Jadi diberi kesempatan untuk belajar workshop jahit khusus produk turunan tenun. Gitu. Iya, untuk 25 peserta ini waktu latihan apa tanggapan mereka, dan juga mungkin apakah ada kendala yang dihadapi? Ya pasti semuanya antusias karena mereka kan sudah mengenal teknik jahit dan lain-lain. Tetapi senangnya karena yang dipelajari adalah desain produk baru. Misalnya sudah bisa membuat topi, tetapi yang dilatih adalah topi dengan model yang desain yang lain dan lebih menarik tentunya. Begitu juga pouch, begitu juga tas. Jadi semuanya antusias. Paling hambatannya mungkin masih banyak ya produk barang-barang kombinasinya yang kita harus belanjakan dari luar gitu. Itu yang mungkin perlu ke depannya. Tenunnya ada di kita, tetapi banyak produk pendampingnya untuk produk tersebut itu masih kita membawa dari luar. Jadi itu yang menjadi PR ya untuk kami juga, bagaimana kira-kira memfasilitasi itu sehingga mudah dan jatuh harganya juga jauh lebih murah nanti. Jadi kalau boleh ya memang sudah ada satu toko di sini yang sudah menjual itu dan akan kami kerjasamakan sehingga mudah diakses untuk produk-produk kombinasi yang harus dibelanjakan dari luar. Oke. Ya, baik. Itu sih kendalanya. Oke. Ya, dan ini terakhir apa harapan kepada 25 peserta dengan pelatihan ini, Ibu? Ya kembali lagi ya kami sebagai pemerintah tentu memang tugasnya hanya memfasilitasi pelatihan terkait kesuksesan, keberhasilan, kembali lagi ke komitmen peserta bahwa niat pemerintah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan itu tentu ada maksudnya supaya mereka bisa berwirausaha, bisa jauh lebih banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh peserta. Jadi kembali ke komitmen pribadi ya, kalau memang mau itu ditekuni tentu kami akan dampingi terus menerus, karena tidak hanya pelatihan teknis yang kami dampingi, kami juga akan mendampingi misalnya untuk konsep bisnisnya itu akan dampingi. Tapi tergantung, kalau misalnya tertarik terus untuk menekuni itu, kami pemerintah pasti akan fasilitasi sampai jadi. Oke, luar biasa ya. Jadi program-program kedepannya masih banyak ya. Banyak Bu ya, harus disambut ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tres atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga selalu sukses ya. Salam sehat untuk semuanya. Amin, terima kasih Bu Antania. Selamat kembali beraktivitas. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ibu Tresia Primadona Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, terkait dengan Pemkab Manggarai Barat, latih penjahit ya, tingkatkan kemampuan variasi produk tenun. Pendengar, kami masih terus bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nia dan juga rekan Dev Ripaldi masih bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.